pola hidup, cara hidup kita yang sudah ketergantungan dengan teknologi itu bisa gitu. Kita sendiri tuh sebenarnya masih bisa merasakan mekanisme penginderaan energi ini sendiri. Kalau di suku pedalaman itu kemungkinan besar masih memanfaatkan kemampuan yang disebut itu hipersensorik di kehidupan sehari-harinya. Kalau itu ya, kalau orang-orang pedalaman itu kemungkinan besar masih memanfaatkan kemampuan hipersensorik ini di kehidupan sehari-hari, sehingga mereka hampir tidak mengalami atrofi sensorik gitu. Bahasa mudanya ini instingnya masih kuat kalau orang-orang pedalaman. Nah, kita masih bisa loh ini merasakan mekanisme ini. Nah, misalnya nih, aku ambil contoh ya. Kayak misalnya jalan di tempat yang gelap, kita jalan di tempat yang gelap dan itu tempat yang asing. Saat kita sampai rumah, pasti kita ngerasa kayak aduh capek banget ya. Padahal sebenarnya jaraknya itu nggak jauh, tapi kita ngerasa capek banget dan kayaknya tuh energi itu terkuras habis. Kenapa bisa seperti itu? Inilah yang dinamakan interferensi destruktif atau kita berbenturan dengan vibrasi buruk. Bahasa kekiniannya itu vibrasi buruk. Oke, jadi gitu, karena kita ngerasa ada emang energi yang ada di situ yang kita nggak kenal gitu. Jadi kita bisa disebut dengan berbenturan dengan vibrasi buruk. Contoh lain ya, misalnya kita bertemu dengan orang yang benar kita sukai atau kita sayangi atau yang sangat berharga untuk kita, itu kita jauh lebih bersemangat, berenergi. Nah, ini yang dinamakan interferensi konstruktif atau vibrasi baik. Nah, begitu besar ya ternyata pengaruh medan energi itu. Nah, aku mau kasih contoh lain. Ini contoh lain yang sering kita abaikan sebenarnya. Contoh lainnya apa? Medan energi atau medan elektromagnetik yang berasal dari lingkungan itu dapat menentukan kesehatan dan nasib sistem-sistem biologis kita. Misalnya ya, radiasi gelombang mikro terkait ponsel, terus perangkat elektronik lainnya dapat mengganggu perilaku sel normal yang ada dalam tubuh dan memungkinkan mengarahkan ke disfungsi atau penyakit. Maka dari itu sebenarnya tempat kita istirahat atau kamar kita istirahat tidak direkomendasikan terdapat HP atau sebutannya ponsel, terus TV atau perangkat elektronik lainnya, laptop kayak gitu-gitu. Kalau bisa dipisahkan ruangannya atau bisa ditaruh di kamar kerja atau ada ruangan kerja sendiri. Nah, itu kalau bisa dipisahkan kayak gitu. Ada hal yang membuktikan seperti kemunculan penyakit tertentu, misalnya ambil contohnya adalah kanker. Ternyata itu didahului dengan adanya perubahan terukur pada medan energi organisme hidup. Gitu. Jadi hal yang terpenting dengan mengubah frekuensi medan energi di lingkungan kita atau frekuensi medan energi sel itu sudah dapat memperbaiki gangguan patologis. Gitu. Jadi dengan merubah kebiasaan lingkungan ya, lebih tepatnya kayak gitu, itu juga sudah mampu mengubah atau memperbaiki gangguan patologis gitu. Nah, kesimpulannya sebenarnya untuk energi itu, salah satu kemutlakan sains adalah energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Gitu. Nanti akan aku sambung di part selanjutnya. Sekian video untuk part 1. Sampai ketemu di part yang kedua.